Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ulama tasawuf itu merumuskan 3 hadis. Yang dari 3 hadis ini kemudian para ulama tasawuf itu merumuskan siapa-siapa yang telah menjalani Ramadan imanan wahtisaban, maka mereka akan kembali menjadi fitrah. Oke. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, yang artinya setiap bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa maknanya fitrah? Maknanya fitrah 3. Pertama, setiap bayi yang baru lahir itu kagak bawa dosa, kagak ada dosa. Nih fitrah yang pertama maknanya. Baru brojol mana ada dosanya, men? Bener ya? Yang kedua maknanya, setiap bayi yang baru lahir itu fitrah, artinya kagak bawa amal, kagak ada amal. Amal apaan? Baru juga lahir. Bener gak? Dan yang ketiga yang paling penting, yang dibawa oleh setiap bayi yang baru lahir itu adalah iman la ilaha illallah. Terserah ntar dia gedenya mau jadi orang Kristen, kayak mau Yahudi, kayak mau apa, kayak terserah. Tapi setiap bayi yang baru lahir itu dia bawa iman la ilaha illallah. Allah dulu pernah bertanya pada kita, belum ada jasad, belum ada nyawa, baru ada ruh doang. Allah tanya waktu itu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita dulu sama-sama jawab, qalu bala syahidna, benar engkau adalah, kami saksikan engkau adalah Tuhan kami. Ini yang dibawa sama bayi yang baru lahir, fitrah itu nggak ada dosa, nggak ada amal, dan yang ada yang dibawa cuman iman la ilaha illallah. Hadis kedua dan hadis ketiga bunyinya mirip. Hadis kedua bunyinya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan karena imannya wahtisaban dan jaga betul-betul agar tidak rusak pahala puasanya, diampuni semua dosa-dosanya. Oke? Hadis yang ketiga berbunyi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan imanan, karena imannya wahtisaban dan jaga betul-betul agar tidak rusak pahalanya, malah kita lebih baik daripada bayi, karena bayi nggak punya dosa, nggak punya amal. Lah kita nggak punya dosa, banyak amal. Bener gak? Dan kita punya iman la ilaha illallah. Paham ya? Nah, ini sebabnya kita dikatakan kembali kepada fitrah kalau kita telah melampaui Ramadan tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana yang dimaksud dengan imanan wahtisaban ini, bagaimana? Bener gak? Imam Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tingkatan yang paling rendah namanya puasa orang awam. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani juga bagi 3. Ini adanya dalam kitab Sirur Asrar. Yang paling rendah menurut Syekh Abdul Qadir Jailani namanya puasa syariat. Kenapa disebut puasa syariat? Karena puasanya cuma sekedar menggugurkan kewajiban syariat doang, udah selesai. Yang penting lu kagak batal puasa, gitu aja dah. Mau jumpalitan kayak, mau ngapain kayak, terserah, yang penting kagak batal puasa. Paham? Yang batalin puasa cuma 3. Oke. Pertama, jangan makan. Jangan makan. Kalau makan lu batal puasa lu, bener gak? Yang kedua, jangan minum. Yang ketiga, jangan hubungan suami istri. Udah, asal lu kagak lakuin 3 ini selesai. Ini namanya puasa badan. Bener gak? Ini namanya puasa orang awam, puasa syariat, sekedar gugurin kewajiban syariat lu, selesai. Tapi kalau ente cuma puasa modal kayak begini, Rasulullah SAW mengatakan kamin shaimin. Berapa banyak orang puasa kagak dapat apa-apa kecuali lapar dan itu sebabnya Imam Ghazali bilang kita harus naikkan ke puasa level 2. Bener gak? Kalau level 1 mah dari SD juga kayak begitu kita puasa, bener gak? Kita harus naikin level 2. Level 2 ini kalau dalam Imam Ghazali ini namanya puasa khawas. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengatakan puasa tarekat. Puasa yang bukan sekedar kagak makan, kagak minum, kagak hubungan suami istri, tapi yang lebih penting lagi di tingkat kedua ini, ente kalau puasa jangan nyakitin orang lain. Ngapain ente puasa tapi nyakitin orang lain? Bagaimana, men? Apa artinya puasa? Ngerti gak?
Ini puasa tingkat 2, puasa tarekat namanya, puasa orang khawas. Jangan nyakitin orang lain. Rasulullah SAW memberi contoh. Ini Imam Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Rasulullah SAW memberikan 5 contoh kita menyakiti hati orang lain. 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita menurut Rasulullah SAW. Riwayat Imam Dailami. Oke. Yang pertama, jangan berbohong. Ngapain ente puasa, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, tapi ente bohong, bener gak? Yang kedua kata Rasulullah SAW, jangan bergunjing, gibah, nggak boleh main gibah. Dalam ilmu tasawuf, gibah itu dosa aja lebih gede daripada zina. Kalau zina lu tobat selesai, men. Kalau gibah lu tobat belum selesai, kudu minta maaf, bener gak? Kalau zina mah masih ada suka sama sukanya, bener gak? Lah kalau gibah ibarat makan daging bangkai saudara sendiri. Jangan gibah. Lu puasa tapi gibah, bagaimana, men? Bener. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, jangan adu domba. Ibu sini mau ini, men. Lu puasa tapi lu bohong. Ngapain? Lu puasa tapi lu gunjing. Lu puasa tapi lu ngadu domba. Apa makna puasanya? Yang keempat, jangan memberi sumpah palsu. Yang kelima, jangan memandang dengan pandangan yang penuh. Nah, ini belum cukup, men, belum cukup, masih ada tingkat 3. Namanya puasa khawasul khawas kalau menurut Imam Ghazali. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ini namanya puasa hakikat. Apa itu puasa hakikat? Puasa hakikat, puasa yang bukan sekedar kagak makan, kagak minum, kagak hubungan suami istri, bukan sekedar jangan nyakitin orang lain. Tapi puasa hakikat adalah puasa yang juga memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Nah, ngerti gak lo? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini, men, ini hakikatnya puasa. Bukan sekedar lapar-laparan, bukan sekedar nggak nyakitin orang lain. Tapi hakikatnya puasa adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana cara membahagiakan orang lain di waktu puasa. Oke? Siapa-siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang bahkan di dalam level puasa hakikat ini, kita tidak melihat kepada siapa kita buat baik. Kalau kita udah sampai pada level puasa hakikat, kita bahkan tidak melihat kepada siapa kita berbuat baik. Buat baik aja terus, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, al jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Udah selesai, men. Buat baik terus aja, men, buat baik terus. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Nah, kalau kita buat baik terus, kita nggak usah khawatir. Nggak bakal kita miskin karena sodakoh, kagak bakal. Sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, gak bakal kurang, men. Bahkan dalam ilmu tasawuf disebutkan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Lah, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, hartamu itu baru menjadi rezekimu kalau engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, hartamu itu engkau ambil, beli makanan, makan, masuk perut, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki, men. Yang kedua kata Rasulullah SAW,
Hartamu itu baru menjadi rezekimu apabila harta ibu engkau ambil, engkau belikan barang. Peci kayak baju, kayak celana, jam tangan, kayak rumah, kayak mobil, apa segala macam, kemudian jadi rusak. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, hartamu itu baru jadi rezekimu apabila hartamu itu engkau ambil, kemudian engkau sedekahkan. Dan inilah yang akan kekal dalam kehidupanmu di dunia dan di itu sebabnya disebutkan harta, rezeki yang paling rendah itu harta. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Nah, kita bisa bayar dokter, bisa beli obat, bisa nebus sampai segala macam, tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan. Lu kaya tapi lu sakit, mau ngapain lu, bener gak? Yang ketiga, harta yang paling utama itu adalah anak yang soleh-solehah. Lah kita jadi cuma berapa? Umur 60. Berarti yang benar-benar kita soleh taat paling 20 tahun, bener gak? Sebelum-sebelumnya sampai sekarang juga masih buat dosa juga, bener gak? Mau ngandelin apa lu pakai amal begitu, bener gak? Nah, untung ada anak soleh-solehah, bener gak? Kita mati tapi tetap aja anak doain kita, bener gak? Kita ajarin anak makan pakai bismillah, kita mati tetap dapat pahala karena anak kalau makan tetap bismillah, bener gak? Ajarin anak kalau ini pakai tangan kanan, kita mati anak tetap makan pakai tangan kanan, dapat pahala terus, bener gak? Rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-solehah. Dan rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul khotimah, men. Makanya kalau ibu-ibu di pengajian tuh suka ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Benar gak? Benar gak? Husnul khatimah, men. Waktu itu Allah manggil Jibril. Bril, sini Bril, kata Allah. Datang Jibril. Coba Bril, ente jalan-jalan ke dunia, Bril, ngeliatin, tengokin kelakuan anak cucu Adam, kata Allah. Jibril takjub dengan seorang laki-laki, yang laki-laki ini redho banget jadi orang. Apa juga kejadian, apa juga musibah, apa juga takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya, dia selalu bilang alhamdulillah. Mau takdir baik, mau takdir buruk, selalu bilang alhamdulillah ala kulli hal. Apa juga kejadian, alhamdulillah. Jibril takjub, balik lagi Jibril, lapor sama Allah. Allah, itu ada suatu orang, hambamu itu luar biasa banget dah. Apa juga kejadian, alhamdulillah. Allah senyum mendengar laporan Jibril. Lalu Allah bilang, coba Bril, ente jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz dah Bril. Lo tengokin Lauhul Mahfuz, itu ada daftar calon penghuni neraka sama daftar calon penghuni sorga. Jibril jalan-jalan Lauhul Mahfuz, dibuka sama Jibril daftar calon penghuni sorga, bener gak? Orang baik gitu kan sorga kira-kira, bener gak? Dicari namanya sama Jibril daftar calon penghuni sorga, kagak ketemu, kagak ada namanya tuh orang di daftar calon penghuni sorga, gelo gak? Padahal udah baik kayak begitu jadi orang, bener gak? Jibril buka di daftar calon penghuni neraka, ternyata nama orang itu ada di dalam daftar calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jibril balik lagi ke Allah. Allah, izin Allah, ya bagaimana Bril, kata Allah. Izinkan aku untuk turun lagi ke dunia. Mau ngapain Bril, kata Allah. Aku ingin memberitahu orang tersebut agar dia berdoa kepadamu meminta husnul khotimah. Ini men, ngerti gak? Kita bisa jadi seumur-umur hidup jadi orang baik, bisa jadi, bener gak? Seumur-umur hidup jadi orang baik, tapi jadi orang baik terus-terusan kadang-kadang pegel, bener gak? Nah, kita pengen juga nyobain jadi orang jahat di kita, bener gak? Bentaran, bener gak? Nah, giliran kita lagi nyobain jadi orang jahat, tahu-tahu mati, su'ul khotimah lu, na'udzubillah min dzalik, bener gak? Tapi bisa jadi kita seumur-umur jadi orang jahat, bener gak? Pas giliran mau mati dapat hidayah taubat, husnul khotimah, bener gak? Udah, Allah bilang oke, turun Jibril. Assalamualaikum fulan, waalaikumsalam, benar gak? Fulan, ente doalah ke Allah. Doa apa, kata dia? Doa minta husnul khotimah, kata Jibril. Lah kenapa harus minta doa husnul khotimah, kata ini orang? Karena aku melihat namamu di dalam daftar calon penghuni neraka. Minta sama Allah agar engkau diberikan husnul khotimah. Apa jawaban orang itu? Alhamdulillah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku, dan kalau Allah menempatkan tempat terbaikku di akhirat kelak di neraka, alhamdulillah. Gelo gak? Wah, Jibril godek-godek dah. Jibril balik lagi ke Allah. Allah, itu hambamu itu memang luar biasa dah. Aneh kasih tahu suruh husnul khotimah,
dia daftar calon penghuni neraka, malah dia bilang alhamdulillah Allah selalu memberikan yang terbaik untukku, dan kalau tempat terbaik untukku di akhirat adalah neraka, alhamdulillah. Allah tersenyum dengar laporan Jibril. Allah bilang, coba Jibril, ente jalan-jalan lagi ke Lauhul Mahfuz dah, lo tengokin lagi dah, kata Allah. Jibril jalan lagi Lauhul Mahfuz, buka daftar calon penghuni neraka, dicari nama orang itu, udah kagak ada. Jibril buka di daftar calon penghuni sorga, dicari nama orang itu, sekarang nama orang itu ada di daftar calon penghuni sorga. Paham gak, paham gak? Ini men, Allah telah merubah takdir orang tersebut dari seorang calon penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni surga. Wah, hebat. Insya Allah semua kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, karena hidup ini kayak cermin. Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. If you do bad things, the bad things will come back to you. Hidup kayak cermin. Kalau kita buat baik, baik yang balik ke kita. Kalau kita buat jahat, jahat yang balik ke kita. Ini yang dalam Al-Quran sebut, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.